Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok proyek mata kuliah Statistika. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Alvita Febriana Putri dan ada teman-teman saya yaitu Apriani Cahaya Bunga, ada Wulandari dan Fali Hafiz Aditya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil studi kasus tentang statistika manis di tengah stres, studi regresi linear sederhana, pengaruh konsumsi dessert pada mahasiswa saat ujian akhir semester. Materi yang pertama tentang latar belakang akan dibawakan oleh Ahda Wulandari. Latar belakang yang membuat kita meneliti tentang ini adalah mahasiswa sering mengalami stres saat ujian akhir semester. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi dessert atau makanan manis. Namun, belum banyak penelitian yang secara statistik menguji pengaruh konsumsi dessert terhadap tingkat stres mahasiswa ketika UAS. Studi ini menggunakan terhadap tingkat stres mahasiswa sebagai variabel terikat atau Y. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara kebiasaan makan dessert dan kesehatan mental mahasiswa di masa-masa ujian. Next, sumber data yang kami ambil yaitu dari data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan secara online menggunakan Google Form kepada mahasiswa yang sedang menghadapi ujian akhir semester. Kuesioner berisi dua pertanyaan, yaitu yang pertama, frekuensi konsumsi dessert, makanan manis selama 1 minggu terakhir. Yang kedua, tingkat stres yang dirasakan saat menghadapi UAS. Nah, ini berskala 1 sampai 10. Responden mengisi data secara sukarela dan identitas tetap dirahasiakan. Jumlah responden yang berpartisipasi sebanyak 60 mahasiswa. Visualisasi hasil merupakan diagram lingkaran dan diagram batang. Diambil langsung dari hasil Google Form yang telah diisi oleh responden pada periode pengumpulan data. Next. Nah, yang kita lihat sekarang ini, slide ini menunjukkan hasil dari kuesioner yang kami sebarkan ke 60 responden. Kami menanyakan dua hal utama yang tadi telah disebutkan. Dalam diagram lingkaran yang pertama ini mengenai konsumsi dessert, dari diagram lingkaran di sebelah kiri terlihat bahwa kebiasaan konsumsi dessert mahasiswa bervariasi. Presentasi paling besar adalah yang makan dessert 2 kali dalam seminggu, yaitu 16,7%. Lalu disusul yang 1 kali seminggu dan lebih dari 3 kali seminggu, masing-masing 11,7%. Ini menunjukkan bahwa dessert cukup sering dikonsumsi mahasiswa sebagai cemilan selama masa ujian. Nah, yang diagram batang yang menentukan tingkat stres, yang di sebelah kanan diagram batang menunjukkan tingkat stres mahasiswa pada skala 1 sampai 10. Tingkat stres tertinggi banyak terjadi pada skala 7, 8, dan 9. Dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 8 sampai 9 orang. Artinya, sebagian besar mahasiswa mengalami stres cukup tinggi saat UAS. Next. Dalam slide ini penjelasan tabel tentang persamaan regresi dan interpretasinya. Slide ini menampilkan tabel datanya yang digunakan untuk menghitung parameter dalam model regresi linear, yaitu konstanta A dan koefisien regresi B. Isi yang ada di tabel ini adalah data 60 responden yang terdiri dari dua variabel utama, X yaitu frekuensi konsumsi dessert, Y yaitu tingkat stresnya. Di samping itu, kita juga menghitung beberapa nilai penting untuk analisis regresi, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, X, Y atau hasil kali X dan Y. Tujuan perhitungan yang ada di tabel ini
untuk mendapatkan nilai yang dibutuhkan dalam rumus regresi linear, yaitu nilai-nilai nanti dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung nilai A dan B. Nah, kesimpulannya dari tabel ini adalah dengan data ini kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung nilai A dan B, lalu menyusun persamaan regresi linear. Hasil akhirnya nanti akan memberitahu kita apakah konsumsi dessert benar-benar berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Selanjutnya di slide yang halaman 6 ini persamaan regresi dan interpretasinya. Dari data yang kami kumpulkan, kami menghitung persamaan regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara konsumsi dessert dan tingkat stres mahasiswa. Langkah pertama yang kami ambil yaitu menghitung kemiringan garis atau koefisien B. Setelah memasukkan data, hasil B adalah minus 0,9407, yang berarti setiap kali konsumsi dessert bertambah 1 kali, maka tingkat stres mahasiswa diprediksi akan turun sekitar 0,94 poin. Langkah kedua, menghitung konstanta A. Nah, dari hasil hitungan konstanta A ini adalah 9,8017, yang berarti jika mahasiswa tidak makan dessert sama sekali, maka tingkat stresnya diperkirakan sekitar 9,8 dari 10. Ini menunjukkan tingkat stres yang sangat tinggi. Jadi, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 9,8017 minus 0,9407X. Kesimpulannya adalah ada hubungan negatif antara konsumsi dessert dan tingkat stres. Semakin banyak makan dessert, semakin rendah tingkat stresnya. Baiklah, selanjutnya tentang scatter plot yang akan dibawakan oleh Apriliani Cahyadi. Pola Carter, pola titik data yaitu titik membentuk pola menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang menunjukkan hubungan negatif antara konsumsi dessert dan tingkat stres. Yang kedua, garis regresi. Garis ini adalah base fit line yang menunjukkan prediksi rata-rata tingkat stres untuk setiap tingkat konsumsi dessert. Kemiringan garis negatif semakin tinggi yang ditulis dengan X dan semakin rendah yaitu Y stres. Slide selanjutnya membahas tentang uji signifikan parsial parameter konstanta A dan koefisien B yang akan dibacakan oleh Fali Hafiz Aditya. Oke, untuk materi ini kita uji signifikan parsial parameter konstanta A dan koefisien B. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Wulan oleh konstanta A dan koefisien B, dan ini dihitung nilai varians dari X dan Y dan error. Dan ini rumusnya, dan hasilnya 7,23. Habis itu kita uh, hitung lagi, hasilnya 2,68. Yang kedua selanjutnya kita hitung rumusnya ini, terus hasilnya 6,62. Terus di bawahnya lagi kita hitung lagi, sederhanakan, hasilnya 2,57. Yang nomor tiga hasilnya adalah 9,01.
Terus disederhanakannya jadi 3001. Next. Oke, untuk uji signifikan konstansa A, satu, hipotesis. A0 sama dengan 0 konstansa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. A1A 0 konstansa berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. 2. Tentukan taraf signifikans. 5% sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Efisiensinya N kurang 2 sama dengan 60 kurang 2, yaitu 58. Jadi T tabelnya itu 2002. 3. Statistika ujinya. Statistika ujinya seperti ini. Kita hitung, terus hasilnya itu 211,63 dalam T hitung. Kriteria ujinya, jika T hitung lebih besar T tabel, maka Harlot ditolak. Terus, jika T hitung lebih kecil T tabel, maka Harlot diterima. Jadi kesimpulannya adalah karena 211,03 lebih besar 2002, maka Harlot ditolak. Jadi H1 konstanta berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Next. Oke, uji signifikan koefisien B. Hipotesisnya H0, koefisien konsumsi dessert tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. H1, koefisien konsumsi dessert berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Yang kedua itu tentukan taraf signifikan. 5%, 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Efisiensinya N kurang 2 sama dengan 60 kurang 2, yaitu 58. T tabelnya sama dengan 2002. Statistika ujinya seperti ini dan hasilnya adalah 59,58 dalam T hitung. Kriteria ujinya, jika T hitung lebih besar T tabel maka harus ditolak. Jika T hitung lebih kecil T tabel maka harus diterima. Jadi kesimpulannya itu karena ah, A1 karena 50%,58 lebih besar 2002 maka halnya ditolak. Koefisien konsumsi berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang uji signifikan simultan hasil penaksiran parameter. Nah, tujuan uji signifikan ini adalah mengetahui apakah variabel independen konsumsi dessert secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tingkat stres mahasiswa. Untuk hipotesisnya sendiri, H0 sama dengan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, untuk H1, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk taraf signifikannya, kita mendapatkan F-tabel 4,01 dengan memakai 5% atau 0,05. Untuk statistika ujinya sendiri, kita bisa melihat ada variasi regresi, galat, dan total. Sebelumnya, untuk mencari JKT, kita mendapatkan hasil 393,74. Untuk mencari JKR, kita mendapatkan hasil minus 1615. Nah, untuk mendapatkan hasil JKG, kita menggunakan rumus JKT kurang JKR. Sama dengan 2008,74. Nah, untuk RJKR-nya sendiri, kita mendapatkan hasil minus 1615, RJKG-nya 34,63. Nah, kesimpulannya, untuk F hitungnya sendiri, kita mendapatkan hasil minus 46,63. Kriteria ujinya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima.
Kesimpulannya, karena minus 46,63 lebih kecil daripada 4,01, maka H0 diterima. H1-nya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Slide selanjutnya tentang koefisien antar korelasi konsumsi dessert. Nah, di sini ada matriks plot of X konsumsi dessert atau Y tingkat stresnya. Nah, hasilnya untuk koefisien korelasinya atau R itu kita mendapatkan hasil minus 0,987. Nah, untuk confidence intervalnya atau CI kita mendapatkan hasil minus 0,992 atau minus 0,979. Nah, terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara konsumsi dessert dan tingkat stres. Semakin tinggi konsumsi dessert, semakin rendah tingkat stres. Karena CI tidak mencakup 0, hubungan ini signifikan secara statistik menggunakan regresi linear sederhana. Nah, untuk slide selanjutnya, kita mencari tentang koefisiensi determinasi. Dengan rumus R kuadrat XY sama dengan minus 0,987 kuadrat sama dengan 0,97, lalu kita persenkan menjadi 97%. Nah, jadi sebesar 97% variasi tingkat stres mahasiswa dapat dijelaskan oleh frekuensi konsumsi dessert. Sisanya 3% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Misalnya ada tugas, ada tekanan sosial, atau kehidupan sehari-hari. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Apriliani Cahayabunga. Kesimpulan dari data tersebut yaitu yang pertama, terdapat hubungan negatif yang sangat kuat dan signifikan antara konsumsi dessert dan tingkat stres mahasiswa saat UAS. Yang kedua, mahasiswa yang mengonsumsi dessert lebih sering menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat stres yang terukur secara statistik melalui analisis regresi. Yang ketiga, model regresi sederhana yang dibangun memiliki daya prediksi yang sangat tinggi, menjadikannya sangat efektif untuk menggambarkan pengaruh dessert terhadap stres. Yang keempat, dengan kata lain, dessert berpotensi menjadi intervensi ringan non-medis yang dapat digunakan untuk membantu mahasiswa dalam mengelola stres akademik. Terakhir, namun, karena 3% dari variasi stres masih dipengaruhi oleh faktor lain, peneliti menyarankan agar studi lanjut melibatkan variabel tambahan seperti kualitas tidur, aktivitas fisik, atau dukungan sosial. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan kata, semoga presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.